Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan sebuah proyek aplikasi pemesanan barang PT Intan Nusa Karya. Kami terdiri dari 3 peserta. Yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Yoga, silakan diperkenalkan. Nama saya Yoga Saputra, jurusan Teknik Informatika. Dan saya Ujang Saiful Barudin dari jurusan Teknik Informatika. Untuk studi kasus kelompok kami yaitu PT Intan Nusa Karya merupakan perusahaan perdagangan peralatan otomotif, industri dan barang laboratorium yang terletak di Jalan R.E. Marta Dinata, Ruko Permata Ancol, Blok L 012 Jakarta Utara. Sesuai info yang kami dapat dari karyawan PT Nusa Karya, pemesanan dan PO beberapa barang masih menggunakan media pesan WhatsApp. Oleh karena itu, PT Intan Nusa Karya berkeinginan untuk membuat aplikasi pemesanan dengan ketentuan di bawah ini. Output yang harus ditampilkan yaitu data pesanan terdiri dari nama, nomor handphone, email dan alamat, dan detail produk. Produk-produknya PT Intan Nusa Karya, dan nama barangnya, tipe dan warna barangnya. Terus perulangan pesanan, aplikasi ini dapat melakukan perulangan pesanan. Dan yang terakhir yaitu detail pesanan yang mencakup nama barang, jumlah kuantiti, tipe warna, dan total barang dan total harga. Selanjutnya, alasan kami memilih topik PT Intan Nusa Karya yaitu kami mengangkat topik ini dari lingkungan sekitar pekerjaan, yaitu salah satu dari anggota kelompok kami, Ujang Saiful, bekerja di PT Intan Nusa Karya. Dan sesuai info yang diterima juga, sebelumnya PT Intan Nusa Karya ini melakukan pesanannya melalui layanan WhatsApp. Namun terdapat beberapa kendala yang diidentifikasi dalam menggunakan pemesanan melalui WhatsApp. Antara lain yaitu sulit melacak pesanan, resiko kesalahan komunikasi, dan keterbatasan informasi. Dan selanjutnya yaitu pembahasan shortcode ya. Di sini kami akan menjelaskan detail shortcode aplikasi yang kami buat dengan bahasa pemrograman C++ dari awal proses hingga akhir, yang meliputi yaitu header, variabel, fungsi main, dan fungsi lainnya, nested dan looping. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Budi. Header program. Yang pertama ada IOStream. File header ini memungkinkan program untuk menggunakan fungsi-fungsi dasar untuk input ataupun output standar seperti cout dan cin. Fungsi string file header ini menyediakan berbagai fungsi dan kelas yang berkaitan dengan manipulasi string. Yang ketiga ada namespace std, memungkinkan untuk menggunakan anggota-anggota std tanpa harus menuliskan std di depannya. Inisialisasi variabel global. Kenapa membuat variabel global? Dikarenakan variabel-variabel tersebut akan digunakan di luar fungsi main atau fungsi utama. Dengan menggunakan variabel-variabel ini dapat menyimpan ataupun mengelola informasi terkait pesanan seperti nama, nomor handphone, email, dan alamat. Dan ada juga jumlah barang, total harga, dan lain-lain. Inisialisasi variabel array. Variabel array kami menggunakan untuk menyimpan banyaknya data yang berupa string ataupun integer. Variabel array tersebut masing-masing memiliki ukuran 50 yang menampung 5 50 elemen lebih tepatnya. Selanjutnya deklarasi fungsi. Dikarenakan fungsi data pemesanan dan menu produk ditulis di bawah ini fungsi main, maka dari itu diperlukan deklarasi fungsi. Fungsi main.
Deklarasi fungsi utama dalam program C++. Fungsi ini merupakan titik masuk utama dari program C++ dan akan dieksekusi pertama kali saat program ini dijalankan. Kemudian fungsi main harus ada dalam setiap program C++ yang valid. Output tampilan awal aplikasi berisikan output judul aplikasi, deskripsi PT Intan Nusa Karya, dan ucapan selamat datang serta informasi untuk mengisi data diri pesanan. Memanggil fungsi data pemesan merupakan suatu fungsi yang telah dideklarasikan sebelumnya dalam program. Dengan memanggil fungsi ini, program akan menjalankan kode yang ada di dalam fungsi data pesanan. Fungsi data pesanan sebuah fungsi yang kami buat untuk mendapatkan data pemesan dan di dalamnya terdapat inputan user untuk mengisi data diri. Penginputan data pemesan berisikan output permintaan data pemesan, ada nama, nomor handphone, email, dan alamat. Getline berfungsi untuk mendapatkan inputan penuh dalam satu baris. Cin input secara token yang berarti input dipisahkan oleh spasi atau newline. Inputan data akan tersimpan dan akan ditampilkan di akhir detail pesanan. Alasan menggunakan getline antara lain dikarenakan aplikasi inputan pemesan mengandung spasi, maka harus menggunakan getline. Pemanggilan fungsi menu produk merupakan suatu fungsi yang telah dideklarasikan sebelumnya di dalam program. Dengan memanggil fungsi ini, program akan menjalankan kode yang ada di dalam fungsi menu produk. Fungsi menu produk sebuah fungsi yang kami buat akan menampilkan produk-produk. Di dalam fungsi ini mengandung permintaan inputan looping, do while, dan nested if. Inisialisasi variabel lokal. Output menu produk berisikan output judul aplikasi, ucapan selamat datang, dan tampilan menu berbagai macam produk. Input nomor barang bertujuan untuk mendapatkan nilai pilihan barang sesuai dengan output produk. Selanjutnya yaitu logika if. Kode ini berfungsi sebagai logika jika pilihan sama dengan 1 dan jumlah barang otomatis akan bertambah 1 serta menambahkan nama barang ke array barang, dan output selanjutnya yaitu menampilkan warna atau tipe. Input pilihan warna untuk powder. Untuk item powder ini mempunyai pilihan warna, dan kode ini bertujuan untuk mendapatkan nilai pilih spek barang sesuai dengan output warna produk. Selanjutnya logika nested if. Kode ini berfungsi sebagai logika bercabang. Jika pilihan sama dengan 1 dan pilihan spek sama dengan 1, maka akan menampilkan jumlah pesanan. Output yang dikeluarkan akan menampilkan jumlah pesanan dan menyimpan input jumlah pesanan, menambahkan total quantity, menambahkan tipe warna ke array spek, dan menyimpan banyak pesanan ke array pesanan, dan menambahkan total harga. Selanjutnya masih di nested if, dan berikut adalah kodenya. Kode tadi berfungsi sebagai logika percabangan. Jika pilihannya sama dengan 1 dan pilihan spek sama dengan 2, akan menampilkan output jumlah pesanan.
menyimpan input jumlah pesan, menambahkan total jumlah quantity, menambahkan warna atau tipe barang ke array spec, menyimpan banyak pesanan ke array pesanan, dan menambah total harga. Selanjutnya juga masih nested if, berikut kodenya. Dan kode tadi berfungsi sebagai logika percabangan juga. Jika pilihannya sama dengan 1 dan pilihan spek sama dengan 3, akan menampilkan output jumlah pesanan, menyimpan input jumlah pesanan, menambahkan jumlah quantity, menambahkan total quantity, menambahkan warna tipe barang ke array spek, menyimpan banyak pesanan ke array pesanan, dan menambah total harga. Selanjutnya adalah masih nested if. Kode ini berfungsi sebagai logika percabangan jika semua pilihan tidak sama. Maka menampilkan output, masukkan pilihan warna dengan benar, dan kembali ke inputan pilihan spek. Dan selanjutnya yaitu logika if. Berikut kodenya. Kode tadi berfungsi sebagai logika jika pilihannya 2, maka jumlah barang akan ditambahkan 1 dan menambahkan nama barang ke array barang, dan output selanjutnya menampilkan pilihan tipe. Selanjutnya input pilihan tipe produk. Bertujuan untuk mendapatkan nilai pilih spek barang sesuai dengan output tipe produk. Dan selanjutnya nested if masih sama. Berikut kodenya. Kode di atas berfungsi sebagai logika percabangan jika pilihannya sama dengan 2 dan pilihan spek sama dengan 1. Akan menampilkan output jumlah pesanan, menyimpan input jumlah pesan, menambahkan total jumlah quantity, menambahkan warna atau tipe barang ke array spek, menyimpan banyak pesan ke array pesanan, dan menambahkan total harga. Selanjutnya masih sama, masih nested if. Fungsinya masih sama, kode di atas sebagai logika percabangan. Perbedaannya yaitu di pilihan sama dengan 2 dan pilihan spek sama dengan 2. Berikutnya masih sama, masih nested if. Mempunyai fungsi yang sama dengan sebelumnya. Logika percabangan, perbedaannya adalah pilihannya sama dengan 2 dan pilihan spek sama dengan 3. Lanjut logika if. Pilihan 3. Kode tadi berfungsi sebagai logika jika pilihannya sama dengan 3. Jumlah barang akan ditambah 1, menambahkan nama barang ke array barang, dan menampilkan output pilihan tipe. Selanjutnya nested if. Pilih spek 1. Kode tadi masih mempunyai fungsi yang sama dengan sebelumnya. Perbedaannya yaitu jika pilihannya sama dengan 3 dan pilihan spek sama dengan 1. Tampilannya masih sama, yaitu menampilkan output pesanan dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ujang. Dipersilakan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang looping do while. Berikut kodenya. Kode di atas berfungsi sebagai perulangan jika kondisi while terus terpenuhi, looping akan terus berlanjut. Jika user input Y, looping akan lanjut ke menu produk. Sedangkan jika user input N, looping akan terhenti dan lanjut ke fungsi main untuk menampilkan detail pesanan. Berikutnya adalah output detail pesanan. Berikut kodenya. Kode di atas berfungsi untuk menampilkan data pemesan yang sudah diinput di awal yang tersimpan di variabel global berupa nama pemesan, nomor HP, email, dan alamat. Berikutnya adalah looping for jumlah data barang. Berikut kodenya. Kode di atas berfungsi untuk menampilkan looping, nama barang yang sudah disimpan di array barang, warna atau tipe yang sudah disimpan di array spek, dan jumlah pesanan yang sudah disimpan di array pesanan.
Kode looping di atas akan terhenti jika variabel i lebih kecil atau sama dengan jumlah barang. Jika belum, maka looping barang akan terus mencetak sesuai data yang tersimpan di variabel array. Berikut adalah prosedur penggunaan aplikasi. Di sini kami akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi pemesan PT Intan Nusakarya. Ini adalah tampilan awal aplikasi. Di tampilan ini, user diminta untuk mengisi data pemesan, yaitu nama, nomor HP, email, dan alamat. Ini adalah tampilan jika sudah mengisi data pemesan. Berikutnya adalah tampilan menu produk. Seperti yang dilihat, ada produk-produk. Selanjutnya, aplikasi akan menampilkan produk. Berikutnya adalah tampilan warna atau tipe produk. Berikut tampilannya. Di tampilan ini, user diminta untuk memilih warna atau tipe berdasarkan nomor warna dan tipe. User juga diminta untuk mengisi jumlah pesanan. Ini adalah looping menu produk. Seperti tampilannya. Selanjutnya, looping menu produk. User ditanya apakah ingin lanjut belanja atau tidak. Jika ya, akan tampilan kembali menu produk untuk memilih barang lagi. Dan jika tidak, user akan diarahkan ke detail pesanan. Jika lanjut belanja produk. Jika user memilih melanjutkan belanja item lain, jika sudah selesai dan menginput N akan muncul tampilan detail pesanan. Ini adalah contoh tampilan detail pemesan. Aplikasi ini akan menampilkan detail pemesanan mencangkup data pemesan dan data barang. Dan selanjutnya aplikasi selesai. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.